Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan satu renungan dengan tema kuat di dalam Tuhan. Setiap pribadi pasti ingin kelihatan kuat di hadapan sesamanya. Tapi yang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan manusia dapat berubah secara tiba-tiba. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu mengendalikan situasi keadaan yang mau datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sekalipun kita punya segala sesuatu yang ada di dunia, tapi itu pun tidak akan mampu menjamin hidup kita untuk tetap kuat selamanya. Karena itulah alasan mengapa semua manusia harus memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 12 berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Apa yang membuat manusia begitu rentan terhadap persoalan hidup? Karena kita masih hidup di dalam dunia, dan dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat atau si iblis. Suka atau tidak, sadar atau tidak, ketika kita bangun pagi setiap hari, kita sudah masuk namanya gelanggang pertempuran di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Perkataan firman ini bukan bertujuan untuk membuat kita takut, khawatir dalam menghadapi kehidupan kita, tapi sebaliknya Tuhan mengingatkan kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga di dalam Dia. Sekarang, bagaimana cara kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan sekalipun kita menghadapi tantangan dan persoalan hidup? Ada 3 poin yang saya coba akan bagikan. Pertama, ambil dan pergunakanlah senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Firman Tuhan. Mengapa senjata yang kita pakai untuk berperang bukanlah pistol atau senjata lain yang dapat kita kendalikan dengan kekuatan kita? Karena lawan kita, musuh kita, bukanlah darah dan daging, bukanlah suami kita, bukan istri, bukan anak mantu, bukan oma opa, bukan tetangga kita. Tapi ingat, musuh kita adalah iblis yang tidak terlihat oleh mata kita. Karena itu kita mesti belajar untuk mengerti, ketika ada seseorang yang menyakiti hati kita, janganlah kita membenci pribadinya, tapi bencilah perbuatannya. Karena iblis dengan mudah dapat memakai siapapun untuk mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Kita ingat kisah ketika Yesus dicobai dalam Matius 4 ayat 1 sampai 14. Di situ iblis berusaha menjatuhkan Yesus dengan 3 hal yang menjadi faktor utama kejatuhan manusia di muka bumi. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Dimana ketika ayat ketiga, sesudah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis datang menggoda Yesus, dan iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal yang kedua, iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus dengan keangkuhan hidup, kesombongan. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah, ke bubungan bait Allah, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, terjunkanlah dirimu ke bawah. Karena kepadamu Allah sudah berjanji akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga engkau tidak terantuk kepada batu." Hal yang ketiga, iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus dengan godaan keinginan mata. Dikatakan ketika iblis membawa Yesus ke atas satu gunung yang tinggi, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kemewahan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu asalkan engkau menyembah aku." Tapi Tuhan katakan, "Hendaklah engkau menyembah kepada Tuhan Allahmu." Akhirnya iblis pergi daripada Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari ketiga perkataan Yesus ini? Yesus tidak melakukan satu apapun yang iblis mau,
Tapi setiap godaan iblis, Yesus selalu patahkan dengan perkataan firman Allah. Karena itu betapa pentingnya bagi kita untuk menyediakan waktu kita setiap hari bagi Tuhan, untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kenapa? Roh kita perlu dikasih makan. Makanan bagi rohani kita itu adalah firman. Ketika kita makan firman Tuhan, roh kita akan menjadi kuat. Dan iblis tidak akan pernah mampu memanahkan tipu dayanya kepada kita, karena kita mengenal kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada hal yang lain yang dapat membuat kita kuat di dalam menghadapi tipu daya iblis selain kita memperkatakan firman Tuhan. Poin yang kedua, kita perlu berdiri teguh dalam iman. Efesus 6 katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya, untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan mengalami kemenangannya, maka kita harus selalu tertanam di dalam Tuhan. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5b, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan di luar aku, artinya di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita mesti menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk memiliki iman yang teguh? Iman yang teguh bukan datang sendirinya ketika kita membuka mulut kita untuk percaya kepada Yesus. Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Setiap hari kita harus komitmen dan kita harus mencari Tuhan. Kita harus berusaha untuk mendapatkan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, dan melakukan sungguh-sungguh apa yang Dia perintahkan kepada kita melalui firman-Nya. Itulah tanda orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita taat akan firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Saya akan bacakan. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa yang menjadi maksud Tuhan dengan perumpamaan ini? Tuhan Yesus katakan, tipe orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaati firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan ketika badai, ketika tantangan datang ke dalam kehidupannya, dikatakan dia akan tetap kuat karena dia dibangun di atas dasar batu karang yang kokoh, yaitu Yesus sendiri. Memang saudara-saudara yang terkasih, akan terlihat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan orang yang tidak mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan tetap akan mengalami persoalan, tapi yang membedakan, dia tetap tenang di dalam badai yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah yang dia sembah dalam Kristus, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup untuk mengendalikan segala kondisi dan keadaan, bahkan yang sanggup untuk menolong dia, memberikan dia kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan itu. Dan dia juga percaya bersama Tuhan dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun selanjutnya, orang yang hanya sekedar tahu firman tapi tidak menjadi pelaku firman, ketika badai, tantangan, masalah datang ke dalam kehidupannya, sudah dapat dipastikan dia akan segera meninggalkan Tuhan. Dia akan murtad kepada Tuhan dan dia akan membenci Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, karena dia tidak taat dan tidak mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa melihat
Ya, apa yang menjadi tolak ukur seseorang itu bisa mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan? Bukan dilihat dari sudah berapa tahun dia percaya Tuhan, bukan dilihat sudah berapa banyak pelayanan yang dia sudah lakukan, juga bukan dilihat seberapa rajin dia ke gereja, tapi dilihat ketika dia percaya bahwa dalam setiap suasana kehidupan yang dia harus jalani, Tuhan selalu beserta dengan dia, karena dia menjadikan Tuhan sebagai batu karang dalam kehidupannya, dan dia tidak ragu akan janji dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Hal yang ketiga, bertekun dalam doa. Mengapa doa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi hidup orang percaya? Karena doa merupakan nafas kehidupan bagi rohani kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak berdoa, berarti rohani kita adalah rohani yang mati. Kita lihat guna daripada doa. Doa akan membuat kita menikmati keintiman kita dengan Tuhan. Kita sangat perlu menjadikan Tuhan sebagai sahabat dalam kehidupan kita, di mana segala hal yang kita alami kita bisa bawa kepada Tuhan. Doa itu juga mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita. Doa akan membawa kita untuk sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan doa, kita akan mengalami damai sejahteranya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia teramat sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita ketika kita menghadap Dia dengan penuh kesungguhan hati. Karena di dalam Yakobus 5 ayat 16b ada janji Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa firman Tuhan berkata doa orang yang benar sungguh besar kuasanya? Karena Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apakah kita percaya bahwa di dalam hidup kita, kita punya kuasa yang penuh dari Tuhan? Kuasa untuk merobohkan benteng-benteng, kuasa untuk merobohkan segala kelemahan-kelemahan, kuasa untuk merobohkan semua rasa takut, rasa khawatir, segala kesedihan, kuasa untuk merobohkan segala keputusasaan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan menjadi orang yang lemah iman, tapi jadilah pribadi yang kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah lalai. Hadapi segala masalah, hadapi segala pergumulan, hadapi segala tantangan bersama dengan Tuhan. Tidak menggunakan kekuatan sendiri. Karena ingat, ketika kita berdiri teguh dalam Tuhan, maka segala tantangan-tantangan itu kecil di hadapan kita, karena Tuhan kita besar. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ingat, bersama dengan Tuhan kita berjalan. Tidak ada perkara yang mustahil, kata Tuhan. Alami janjinya dengan bertekad untuk hidup tulus di hadapan Tuhan, hidup taat, hidup mengasihi Tuhan, hidup setia. Berjalanlah dalam kebenaran, dalam kekudusan. Bertekunlah dalam doa. Dan siapkan dirimu untuk terima upah kemenangan yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara yang terkasih semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.